Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mem Almira dan teman-teman sekalian. Hari ini saya mau presentasi mengenai draft artikel saya yang berjudul A Corpus as Critical Resource Analysis mengenai representasi dari gerakan MeToo through the lens of the New York Times tahun 2017 sampai 2023. Mungkin dari mungkin introduction dulu di apa sih gerakan MeToo itu? Gerakan MeToo adalah gerakan yang untuk mempreventasi sexual assault yang diinisiasi oleh Tarana Burke pada tahun 2006. Tarana Burke adalah aktivis hak-hak sipil dan survival dari kekerasan seksual. Tapi gerakan ini tuh baru populer ketika 2017 yang brought attention to the extent of the sexual assault problem worldwide. Nah, gerakan MeToo ini saat itu masih ada, berfokusnya membantu para korban-korban kekerasan seksual, baik dari kaum muda, queer, trans, penyandang disabilitas, atau anak-anak, perempuan kulit hitam, maupun perempuan-perempuan lainnya, tanpa memandang sara. Viralnya ini mostly di Twitter, jadi banyak sekali tweets mengenai MeToo movement ini dengan menggunakan hashtag MeToo dan menceritakan kejadian-kejadian kekerasan seksual yang mereka alami di tweet tersebut. Nah, persepsi publik terhadap social movement seperti MeToo itu di-influence atau dipengaruhi juga oleh media, terutama media massa atau online news. Um, Media massa adalah a tool used by human to convey message, dan Maksun dan Khairul Rahman menjelaskan bahwa media massa itu performs the function of educating, menginfluensi, menginformasi, dan entertaining atau menghibur. Dan Vandage itu juga memandang bahwa media sebagai salah satu alat utama di mana ideologi itu diungkapkan dan disebarkan. Every news in the mass media contains a certain ideology that has been formulated beforehand and is not neutral. Jadi tiap media itu memiliki ideologinya masing-masing. Dan analisis critical discourse analysis itu bisa digunakan untuk mengexamine dari practice of language in mass media dan untuk mengetahui hidden meaning dari sebuah media atau gimana sih ideologi dari sebuah media massa tersebut. Di sini saya, the researcher, mengcombine critical discourse analysis dengan menggunakan corpus linguistic. Problem statement-nya yaitu apa saja pola kolokasi dan konkordansi dari gerakan hashtag MeToo itu di New York Times pada periode 2017 sampai 2023. Dan yang kedua adalah bagaimana gerakan MeToo itu direpresentasikan di surat kabar atau online media New York Times dari tahun 2017 sampai 2023. Untuk significance of the study-nya, untuk bisa memberi informasi mengenai bagaimana media massa itu membentuk opini publik mengenai sebuah social movement yaitu dari gerakan MeToo sendiri. Dan juga yang kedua memberikan kontribusi terhadap linguistik karena penelitian ini mendiskusikan baik linguistiknya secara mikro maupun secara makro. Yang ketiga adalah gives an understanding of CLCDA by using fair cloth theory. Dan yang terakhir adalah raise awareness mengenai kejadian atau isu dari sexual assault itu sendiri. Oke. Untuk teori yang saya pakai, saya menggunakan critical discourse analysis yang di propose by Fairclough 2013. Fairclough itu membagi dalam teorinya membagi dimensi menjadi tiga. Yang pertama teks, yang kedua discourse practice, yang ketiga socio-cultural practice. Untuk teks sendiri, mungkin seperti yang dijelaskan Memar tadi, mengandung analisis vocabulary, grammar, dan textual structure. Dan untuk discourse practice-nya itu ada dua menurut Fairclough, yaitu ada di text production dan text consumption. Jadi text production itu eh, membahas mengenai produksi teks yang ada di media tersebut, atau membahas mengenai individual experience atau social circumstances atau keadaan sosial pada saat pemberitaan berita tersebut. Dan untuk text consumption adalah mungkin impresi dari the readers akan sebuah teks. Dan yang terakhir adalah socio-cultural practice. Ini membahas mengenai ideologi atau power dari
media tersebut. Mungkin yang sudah disebutkan Mbak Almira tadi mengandung unsur-unsur ekonomi, politik, ataupun budaya dari media massa tersebut dan artikel-artikel. Oke, yang selanjutnya adalah saya menggunakan CLCDA atau Critical Corpus Linguistic Critical Discourse Analysis. Di sini menggunakan corpus sebagai data bukan teks, karena biasanya kalau CDA menggunakan teks, beberapa teks, dua atau tiga dan lebih. Kalau di sini saya menggunakan corpus, jadi data yang besar dengan ya kuantitas yang besar. CLCD ini mampu untuk mendemonstrasi diskriminasi atau mereveal praktis yang bias dari language itu sendiri. Dan CLCD itu menggunakan specific corpus. Untuk specific corpusnya saya mengambil dari The New York Times dengan periode 2017 sampai 2023. Untuk New York Times sendiri, New York Times itu sudah bertahun-tahun reporting stories ya from all across the world untuk yang dengan tujuan untuk discover the truth and membantu orang untuk mengetahui informasi-informasi yang ada di dunia. Hmm, ya, dan juga sebagai info tambahan, New York Times juga termasuk salah satu media massa yang terkenal dan banyak diakses oleh seluruh masyarakat di dunia dan juga berada di ranking 2 media terbesar di United States Amerika. Untuk previous studies-nya ada tiga. Ini sama membahas gerakan itu, cuman menggunakan teori yang berbeda. Yang pertama menggunakan cognitive pragmatics dengan bantuan CL dan DA untuk mengetahui social identity yang ada di gerakan itu, spesifiknya di Twitter, sosial media Twitter. Findings-nya, the researchers reveal bahwa uh, gerakan Me Too itu diasosiasi oleh both negative and positive topics. Dan social identity yang diungkap adalah berkaitan dengan perempuan dan juga workplace atau tempat kerja. Yang kedua, menganalisis mengenai politisasi dan reveal kalau penelitian tersebut bahwa politisasi yang ada di Australia print media itu cukup lemah. Jadi pemberitaan di Australia print media itu tidak ada unsur politisasinya mengenai gerakan Me Too itu, tapi malah justru lebih memberitakan mengenai sexual assault sendiri. Dan yang terakhir adalah menggunakan feminist discourse analysis, menganalisa uh, mengenai vlog dari YouTube di mana para perempuan ini discuss atau mengungkapkan kejadian-kejadian tidak enak ketika mereka mengalami sexual assault sendiri. Untuk main finish-nya itu ada tiga socio-cultural yang diungkapkan, yaitu ada sisi patriarki, sisi heteroseksual, dan rape culture. Untuk novelty-nya ada Fox baru dari ketiga hmm, ketiga previous studies yang saya ambil, yaitu Corpus Linguistic Critical Discourse Analysis dengan objeknya menggunakan New York Times itu. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan kenapa harus pakai New York Times dan kenapa harus 2017 sampai 2023, karena selain karena New York Times itu merupakan media yang besar ya di dunia, gerakan itu sebenarnya kan sudah diinisiasi sejak 2006, cuman baru viral di 2017 karena dipengaruhi oleh New York Times itu sendiri. Karena ada tiga jurnalis dari New York Times yang memberitakan sebuah kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu direktur film terkenal yang bernama Harvey Weinstein. Dan korbannya dari Harvey Weinstein itu memvokalkan penyebaran gerakan itu sendiri dan mengajak orang lain untuk turut serta dalam mungkin eh, partisipasi dalam gerakan itu sendiri. Jadi New York Times itu sangat berpengaruh dalam penyebaran gerakan ini. Nah, di sini saya ingin mengetahui gimana ideologi New York Times itu dalam pemberitaan gerakan Me Too sejak artikel tersebut diterbitkan dari 2017 hingga sekarang 2023. Terus nomor yang ketiga adalah menggunakan different software, menggunakan Encom 3.4.4, dan yang terakhir adalah oh ya, tadi untuk memang kan gerakan ini banyak diinisiasi atau diungkapkan melalui sosial media. Tapi untuk novelty-nya ini saya menggunakan mass media yaitu New York Times. Yang tadi kan untuk search
Profil studiesnya itu kebanyakan ngambilnya dari Twitter, YouTube, lainnya. Untuk limitasinya ya fokusnya hanya di New York Times dengan periode 2017 sampai 2023. Data yang dikoleksikan itu saya hanya mengoleksikan news artikel saja karena di New York Times itu banyak sekali section-section newsnya seperti audio, interaktif, video. Tapi saya hanya fokus di news artikel mengenai gerakan itu sendiri. Dan fokusnya saya hanya di kolokasi dan konkordansi. Saya tidak menganalisis engram dan lainnya. Untuk metodologi dengan mixed method, kualitatif dan kuantitatif, menggunakan bantuan corpus linguistik dan bantuan dari critical discourse analysis yang di proposed by Fairclough yang 3 dimensi yang sudah saya sebutkan tadi. Data source-nya berita mengenai Me Too Movement dengan time span 2017 sampai untuk corpus construction, gimana saya mengkonstruksi korpus saya. Jadi saya search berita terkait Me Too Movement di websitenya New York Times. Terus saya limiting the time period dari 2011 sampai 2023 saja. Nah, as a result, saya sudah mengumpulkan sebanyak 108 news text yang berkaitan dengan gerakan Me Too sendiri. Setelah itu, saya saya convert menjadi TXT dan saya insert dan ekstrak TXT-nya tadi yang sudah saya kumpulkan menggunakan Encode. Terus saya search kolokasinya dengan kata kunci atau node-nya hashtag MeToo dengan span 5 left, 5 right, dan sort-nya by frequency. Yang terakhir adalah downloading the collocation data from Encode. Setelah saya download kolokasi tadi, saya mulai melakukan analisisnya dengan mengklasifikasikan kolokasinya. Kan kolokasi itu banyak ya, maksudnya frekuensinya ada yang berupa noun, verbs, dan lain-lainnya. Tapi saya sini memilih verbs dan adjectives. Saya mensort 5 top verbs dan adjectives yang dari kolokasi tadi. Um, Alasan saya mengapa mau ambil verbs dan adjectives aja, karena kalau untuk verbs sendiri saya ingin mengetahui gimana sih gerakan Me Too itu diberitakan dengan aksi, dari kata-kata aksi yang didapat dari kata kerja. Kalau adjective sendiri ingin tahu penggambaran New York Times itu dari kata-kata sifat. Ini juga saya sempat baca kalau adjectives dan verbs itu merupakan kata dengan ambiguitas tertinggi. Jadi di sini saya menganalisis apa mungkin memberikan penjelasan lebih dalam mengenai verbs dan adjectives yang terkandung di korpus itu. Setelah itu dianalisis dari top verbs dan adjektifnya. Kolokasinya saya analisis, setelah itu saya lanjut ke konkordansi. Jadi dari 5-nya itu saya cari konkordansinya, 5 verbs, 5 adjectives. Terus setelah itu baru saya menginterpreting bagaimana representasi gerakan Me Too itu di The New York Times menggunakan Fairclough. Ya, saya menganalisis mikro dan makro linguistiknya. Ini raw resultnya ya, Mem. Saya belum analisis sepenuhnya. Nah, ini hasil setelah saya kolokasikan di Encode, menggunakan yang tadi 5 left, 5 right, sort by frequency, dan lainnya. Jadinya seperti ini. Nah, saya kan tadi menyebutkan kalau saya mau 5 adjektif dan 5 verb saja. Ini sudah saya kategorikan 5 verbs-nya, 5 adjektif, sama saya sudah memberi frekuensi dan total frekuensi dari tiap-tiap verbs dan adjectives-nya. Oke, tadi kan kolokasi. Nah, ini konkordansinya. Jadi kan ini kan ada kata state dan change. Saya mengambil contoh change di verbs-nya itu. Untuk konkordansinya ini seperti ini yang muncul di Encode. Nanti saya analisis konkordansinya seperti kata change itu bersandingan dengan apa gitu. Karena di sini saya lihat mostly bersandingan dengan kata noun atau misalnya change American life atau change China, change government, change the culture dan lain. Terus, oke, tadi kan Jadi kan verb ini yang adjektif, contohnya saya ngambil satu adjektif yaitu seksual. Ya saya juga menganalisis konkordansinya. Kata seksual itu bersandingan dengan apa. Di sini bisa dilihat kalau menurut interpretasi saya, sementara itu kalau seksual itu bersandingan dengan kata-kata yang
berkonotasi negatif ya. Termsnya itu negatif yaitu sexual misconduction, sexual assault, sexual harassment, which is itu tiga-tiganya itu sama, sama maksudnya konotasinya sama negatif yaitu mengenai kekerasan seksual. Untuk ini untuk referensinya untuk analisis CDE-nya saya masih belum, memang saya baru yang pola kaji dan konkordansi. Ini referensi yang saya gunakan. Sudah. Terima kasih, Mem. Dan teman-teman, mungkin apabila ada saran, masukan, atau apapun, silahkan disampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mem Alwi. Baik, terima kasih Mbak Oli ya. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, ada yang perlu ditanyakan? Menurut saya sudah cukup matang sih. Cuman satu yang perlu diperhatikan ketika menganalisis kolokasi, Mbak Aulia kan pakai itu ya, 5 ya. 5 Iya. kanan dan 5 kiri dengan alasan apa? 5 kanan dan 5 kiri itu. Itu perlu dipertimbangkan kembali. Oh iya. Terus Saya habis dengar itu, misalnya, tapi belum saya masukkan. It's okay sih. Nah, terus habis itu yang 5 adjective and average, that is actually is okay, nggak masalah. Nah, sebenarnya teman-teman, ketika kita pakai critical discourse analysis, bagian ini verb and adjective collocate ini bisa jadi dia termasuk dalam textual analysis Oh, gitu. Nah, iya. habis itu yang KWIC, keyword in context itu kita bisa melihat itu sebagai interpretation karena kita melihat dari konteksnya. Jadi bagian ini tuh kita bisa di bagian CDA ya, kita bisa bagian dimasukkan dalam tekstual, habis itu discourse practice analysis. Jadi secara praktik, misalnya Mito ini memang dia itu berkolokasi atau lekat sekali dengan sesuatu yang negatif. Misalnya harassment dan sebagainya yang tadi yang Mbak Aulia tadi jelaskan. Nah, baru nanti ketika PR-nya lagi di sociocultural practice ini, nah nanti harus lebih dijelaskan kenapa sedemikian rupa yang muncul. Kayak gitu, Mbak Aulia. Nah, iya, benar. Oke, Saya other? boleh nanya, Mem. Boleh, silakan. Kalau berarti teks kan tiga dimensi itu ada teks sama Mm, subjek sama diskursive. mm. Diskursive. Teksnya saya pakai kolokasi boleh berarti. Itu aja. Menurut saya boleh, karena sebetulnya kalau setahu saya ketika kita pakai teorinya Fairclough itu tidak Hmm. menjelaskan teks itu bagian apa. Atau apakah hanya cuman grammar aja, ataukah apa, dan sebagainya, dia tidak menjelaskan sih, apakah harus semua, dan lain sebagainya, tidak. Gitu. Hmm. Saya dulu pernah meneliti mengenai critical discourse analysis, saya cuma meneliti, oke, kalimat ini tuh termasuk kalimat aktif atau pasif, misal kayak gitu. Itu yang bisa saya temukan karena misalnya membunuhmu sama dibunuh itu kan sesuatu hal yang berbeda. That's all finish nggak masalah juga gitu. Hmm. Oke, Mem. Gitu. Jadi kerangkanya bisa bisa seperti itu. Atau mungkin bisa dilihat dari frekuensinya. Hmm. Hmm. Iya, Mem. Gitu. Jadi kan itu bagian dari vocabulary atau teks kan. Iya, iya. Oh Gitu. iya, saya Nah, juga. nanti konteksnya dari concordance. Oh, oh iya, saya juga jujur yang teks itu saya apakah boleh pakai kolokasi ternyata boleh memang. It's Iya. okay, nggak apa-apa sih. Itu dimasukin aja dalam textual analysis. Oh iya, Mem. Terus Oke. satu lagi, Mem. Tadi kan Mem Alwera presentasinya Mbak Ririn bilang kalau sosial praktis itu perlu interview. Apakah saya perlu interview atau? Sebenarnya ada ketika memahami Fairclough itu ada yang menjelaskan bahwasannya sociocultural practice itu kita butuh interview. Tapi kalau selama apa ya kita bisa lihat dari sejarah politik dan sebagainya itu bisa ya wis nggak apa-apa gitu. Hmm, ya. Dulu saya ambil critical discourse analysis, saya tinggalkan sociocultural analysis. Jadi Oh, saya cuma pakai dua dua analisis, textual analysis sama yang kedua itu oh, discursive practice gitu. kalau gitu boleh memang. Sociocultural waktu itu nggak tak ambil gitu. Pro kontra sih, ada yang bilang mengokekan, mengiyakan, tapi ada juga yang bilang tidak gitu. Jadi kalau Hmm. misal mau apa ya, mau pakai sociocultural practice dan apa namanya tidak melihat beda interview kasarannya kayak gitu bisa pakai source yang ada aja. So bisa cari fakta-fakta di lapangan aja gitu. Ya, Bila mana saya, memungkinkan. ya, sosial kultural saya ada nemu beberapa dari saya baca-baca artikel itu emang udah ada. Maksudnya tampak ekonominya gimana, politikalnya. Itu boleh memang.
Kalau misal nemu di situ nggak apa-apa. Jadi kita tanpa harus melakukan apa Iya, namanya interview dan bisa is okay, nggak masalah gitu Mbak Aulia. Mhm. baik, Mel. Oke, ada pertanyaan teman-teman? So mungkin teman-teman masih bingung ya dalam artian apa sih perbedaan pragmatik sama discourse? Ada yang tahu? Atau mungkin ada yang mau sharing? Ingat nggak, Rek, apa perbedaannya pragmatik sama discourse? Nah, sebenarnya gini, kan kita kan ada mikrolinguistik, ada makrolinguistik. Mikrolinguistik itu semacam fonologi, kemudian morfologi, sintak itu mikrolinguistik. Nah, ketika kita masuk ke makrolinguistik itu semacam semantik, kemudian pragmatik, discourse analisis, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita masuknya dia ke ranah pragmatik, pragmatik itu the study how symbols atau word atau character and meaning are mapped by the context. Jadi misalnya kita di ruangan atau kita di kelas. Di kelas itu ada jendela dan jendelanya itu tertutup. Terus saya bilang ke teman-teman, "Duh guys, ini kok panas banget sih?" gitu. Nah, konteksnya adalah jendela itu tertutup dan saya bilang ini panas sekali. Which is sebenarnya saya mau bilang please dong bukain jendela itu. Nah itu berarti kita dalam ranah discourse, sorry pragmatik teman-teman. Jadi bagaimana karakter atau kalimat itu terbaca berdasarkan konteksnya. Nah kalau kita bicara mengenai discourse analisis, ini sesuatu yang agak lebih beyond atau di atas dari pragmatik itu sendiri. Jadi bagaimana bahasa itu bisa digunakan berdasarkan konteksnya, bisa konteks sosial, bisa konteks budaya, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya satu kalimat aja, tapi kita bisa lihat dari konteks sosial yang ada. Jadi kayak gitu. Jadi ketika belajar bahasa agak lebih bertingkat dari mulai pertama fonem atau fonologi, maju lagi ke kata is supposed to be word berarti morfologi, kemudian ke kalimat semantik, pragmatik, discourse analisis. Itu kalau misal kita bicara mengenai kata sampai kalimat dan berdasarkan konteks. Seperti itu. Nah, kalau illocutionary act dan lain sebagainya itu masuk apa? Pragmatik. Walaupun sebenarnya itu juga bisa masuk ke discourse analysis kalau misalnya kita melihat konteks yang lebih besar lagi. Gitu, Rek. Oke? Any questions so far? Today is our last meeting for Corpus Linguistic. Minggu ini minggu terakhir kita, teman-teman, untuk kelas Corpus Linguistic. Kita ketemu lagi minggu depan untuk kelas kontemporer atau di leksikografi.